Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 10-20. Judul renungan kita pada hari ini adalah belajar cukup. Belajar mencukupkan diri itu tidak mudah. Di seminari saya belajar banyak untuk mencukupkan diri dengan makanan, uang sponsor, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain. Pembimbing rohani di kampus menasihati bahwa kami harus pandai-pandai mengatur diri. Contohnya, perlu membuat catatan anggaran bulanan dan membuat daftar kebutuhan yang perlu dibeli saat belanja. Ini mengajarkan kami untuk bertanggung jawab akan apa yang sudah Tuhan percayakan pada kami. Paulus sudah memberi teladan dalam pelayanannya. Ada frase, aku telah belajar. Menandakan bahwa dia juga melatih dirinya sedemikian rupa. Paulus bisa gagal dalam mencukupkan diri. Dan kita juga bisa seperti itu. Selama dia mengalami kesulitan hidup, dia tidak ditinggalkan sendiri. Banyak jemaat yang mengirimkan bantuan dan itu ia anggap sebagai berkat yang tidak terduga dari Tuhan. Dia tahu itu pekerjaan Allah dan Allah menggerakkan mereka untuk memenuhi kebutuhan Paulus. Bertanggung jawab akan apa yang kita miliki itu sangat perlu sebab itu datangnya dari Tuhan. Paulus sudah merasakan kasih Allah yang mencukupkan kebutuhannya sehingga dia tidak perlu khawatir lagi. Kita dapat menjadi pribadi yang kuat saat kesulitan datang dan terus mengalami kepuasan yang Allah berikan. Mencukupkan diri adalah latihan. Teruslah berjuang untuk membuat diri kita tidak foya-foya dengan harta yang kita miliki. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, maka kita seharusnya lebih bijaksana dalam mengatur berkat Tuhan. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-19 gitu ya. Oke, mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 10-20. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang semakin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Oke, kepedulian kita terhadap kondisi Rasul Paulus. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi ini menunjukkan bahwa Paulus sangat bersukacita karena ada perhatian yang ditunjukkan oleh jemaat Filipi kepada Paulus. Hal ini terbukti dengan cara mereka mengirimkan Epafroditus di dalam ayat 18 nanti kita baca sebagai pelayan yang melayani kebutuhan sehari-hari bagi Paulus. Karena konteksnya Paulus ini ada dalam penjara dan tidak mungkin seorang yang berada dalam penjara memiliki kebebasan. Namanya dalam penjara pasti kan ada limitasi, ada batasan. Sehingga ketika dia menjalani kehidupan sehari-hari, entah itu untuk menyediakan makanan, minuman, atau mungkin pakaian, atau bahkan untuk mencucikan bajunya dan lain sebagainya, itu semuanya pasti ada dalam hal keterbatasan. Karena Paulus ini ada ditahan, gitu ya. Nah, tahanannya itu yang saya tahu ada tahanan semacam kayak rumah gitu ya. Tapi ada penjaganya. Sehingga tetap segala kayak pakaian, makanan bisa diantar, tapi ada penjaganya juga yang memeriksanya. Seperti itu ya.
ringkasnya, Paulus tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa bantuan daripada seorang yang bernama Epafroditus ini. Nah, perhatian dan kepedulian itu yang selalu dinyatakan melalui suatu tindakan yang sangat nyata. Ya, jadi ini penting sekali. Kalau ada orang mengatakan, saya perhatian pada kamu, saya peduli terhadap kamu, tetapi tidak ada tindakan nyatanya, maka orang itu ada dalam masalah besar. Karena dekat dengan dosa kebohongan, gitu ya, ngomong tok, gitu ya. Nah, perhatian dan kepedulian yang ditunjukkan jemaat Filipi kepada Paulus, itu jelas. Mereka ngirim Epafroditus. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Seringkali manusia tidak bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Betul ya? Karena manusia pada dasarnya ingin lebih. Tapi Tuhan itu harus membatasi keinginan manusia. Karena apa? Supaya manusia tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Hal ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa yang paling utama dalam kehidupan ini adalah bukan memenuhi seluruh ambisi kita, itu bukan. Tapi yang terutama dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, itu menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Itu harus ada di dalam pikiran kita. Saudara, kalau ada orang yang biasanya, ada orang-orang tertentu kan ada bucket list gitu ya. Saya mau pergi ke misalkan ke Bali, ke Labuan Bajo misalkan, atau ke Phuket, atau ke mana gitu ya, ke Swiss, atau ke Yunani, atau ke Bangkok, atau kemanapun gitu ya. Mereka ada bucket list yang keinginan mereka. Nah, bucket list daripada seorang yang percaya itu hanya satu. Untuk menyenangkan hatinya dan menikmati Tuhan senantiasa. Itu bucket list daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, masalahnya gini ya. Ketidakmampuan seseorang untuk mencukupkan diri akan membuat orang tersebut kehilangan kesempatan untuk merasakan sukacita yang sejati dari Tuhan. Ya. Jadi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupkan diri, orang itu akan merasa kurang, orang itu tidak memiliki momen atau kesempatan untuk mengucap syukur. Lawang kerasa kurang terus kok. Merasa kurang terus saya. Nah, kalau merasa kurang terus saja dan tidak pernah bersyukur atas segala apa yang dia miliki, bagaimana dia bisa berterima kasih kepada Tuhan? Jadi, ketidakmampuan seorang untuk mencukupkan diri itu akan membuat orang itu kehilangan kesempatan untuk merasakan sukacita yang sejati dari Tuhan. Tuhan ingin kita belajar bahwa apakah yang bisa membuat seorang itu bersukacita? Apakah orang itu harus bergantung kepada apa yang kita miliki? Ataukah untuk bersukacita itu harus bergantung kepada siapa yang kita miliki? Karena seringkali orang itu untuk mencapai sukacita, itu tergantung pada apa yang kita miliki. Misalkan kalau Anda memiliki mobil mewah, rumah mewah, atau memiliki saham yang banyak, tabungan yang banyak, Anda bersukacita. Tetapi kalau itu hilang semua, maka sukacita Anda juga akan hilang. Padahal firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Berarti kalau senantiasa, artinya apa? Artinya tidak tergantung kepada apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki itu bisa fluktuasi. Tetapi sukacita lebih ke arah siapa yang kita miliki. Kita dipegang oleh siapa. Kalau kita bergantung pada siapa yang kita miliki, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, maka dia akan memberikan kita sukacita. Tangannya tidak akan pernah melepas kita. Maka benarlah firman yang berkata, bersukacitalah senantiasa. Karena kalau sukacita tergantung pada apa yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Ya, berikutnya. Paulus pernah mengalami roda kehidupan baik di atas maupun di bawah. Itulah sebabnya di dalam ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dulu sebelum dia bertobat, dia adalah seorang pejabat Sanhedrin kalau nggak salah, Mahkamah Sanhedrin, golongan Farisi yang sangat dihormati. Tapi setelah dia mengikut Kristus, malah dia di penjara, sedang berada dalam roda kehidupan yang bawah.
Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Paulus ini sudah pernah mengalami semuanya. Ayat 13 adalah ayat yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini juga pernah disempatkan oleh Evander Holyfield di jubahnya ketika tanding menghadapi Mike Tyson, yang dimenangkan oleh Evander Holyfield ya. Karena saat itu memang siapapun lawan daripada Mike Tyson itu pasti KO, kalah gitu ya. Tetapi Evander Holyfield saat itu bisa mengalahkannya dengan baik gitu ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini mengandung pengertiannya, tidak peduli bagaimanapun kondisi kita. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menghadapi segala perkara yang ada di depan kita. Itu adalah jaminan yang Tuhan berikan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jangan khawatir. Karena kenapa kok kadang kita khawatir, takut gitu ya? Karena kita merasa atau berpikir, kita harus menghadapi dengan kekuatan kita sendiri ketika menghadapi permasalahan kita. Tetapi saat ini, firman Tuhan ini menjelaskan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ini bagian yang paling penting. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia itu Dia yang memberikan kekuatan. Kalau kekuatan tidak berasal daripada Tuhan, bagaimana mungkin segala perkara dapat kita tanggung? Pertanyaannya, saudara dekat dengan Tuhan apa enggak? Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana mungkin saudara bisa menerima kekuatan daripada Tuhan itu? Saudara, jikalau saudara ingin di dalam kehidupan ini, saudara bisa menanggung segala perkara, dekatlah dengan Tuhan. Karena Dia yang memberikan kekuatan kepada Anda. Ayat 14, mau ambil bagian dalam kesusahan. Nah, mau turut menderita dengan orang yang menderita bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Mengambil bagian dari orang yang sedang berduka atau bersedih adalah hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah menerima kasih Kristus. Kenapa kok bisa demikian? Karena hanya di dalam Kristuslah yang mempertemukan kasih dan penderitaan. Jadi konsep dunia itu gini ya. Orang biasanya itu sangat mudah ngambil bagian dalam kegembiraan. Contoh, nonton rame-rame, seneng, makan rame-rame, seneng, apalagi saat puasa. Terus kemudian diajak keluar negeri rame-rame, seneng. Itu biasanya sangat mudah sekali ngajak orang untuk bergabung, yang acara seneng-seneng itu susah. Tapi ayat 14 ngomong gini ya, namun baik juga perbuatanmu, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ini yang susah. Kenapa kok saya katakan hanya orang yang sudah dalam Kristus yang bisa melakukan? Karena orang yang di dalam Kristus telah memahami kasih Kristus. Di kayu salib itu terpampang dengan jelas kasih Kristus kepada manusia yang berdosa dan penderitaan yang dialami. Jadi kasih dan penderitaan itu bertemu di salib Kristus. Sehingga ketika ada Paulus mengatakan kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku, Kristus Yesus juga mengambil bagian dalam kesusahan kita semua. Dia juga menderita. Dia yang tak seharusnya menderita jadi menderita. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Mengapa orang kok mau ambil bagian dalam kesusahan kita? Karena orang tersebut mengasihi kita dan mengasihi Kristus tentunya. Oke, mari kita lihat lanjut ya. Nah, ini meluruskan istilah hutang piutang yang keliru di dalam ayat 15. Karena dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ngomong gini ya. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Seolah-olah Paulus ini punya utang atau piutang kepada pihak lain gitu ya. Pada ayat 15 ini kalau dari terjemahan NIV itu ngomong gini ya. Not one church share with me in a matter of giving and receiving except you only. Jadi ini berbicara tentang giving and receiving. Jadi pemberian dan penerimaan. Nah kok pemberian dan penerimaan ini kok diartikan utang piutang ini piye carai? Ya, jadi maksudnya gini ya. Maksud dari perkataan Paulus pada jemaat Filipi ini gini. Jemaat Filipi ini sangat ramah ya dalam hal menyambut Paulus. Jemaat Filipi adalah jemaat yang memberikan perhatian dan giving, memberikan perhatian pada Paulus. Receiving, menerima Paulus dengan hati yang sukacita.
bukti daripada ayat 15 ini bukan bicara utang piutang, tapi bicara tentang kepedulian. Itu kita lihat di ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali ngirim bantuan kepadaku. Saudara, ayat 15 ini jelas-jelas, ayat 16 ini jelas-jelas meneguhkan tafsiran ayat 15 tadi. Dikatakan jemaat Filipi itu mengirimkan bantuan. Nah kalau mengirimkan bantuan kan tidak bisa dimengerti bantuan itu sebagai utang. Seolah-olah Paulus nanti harus membayar. Jadi seolah-olah jemaat Filipi itu memiutangi Paulus. Ya enggak kan. Namanya bantuan kok. Saudara katakanlah gini lah, kalau misalnya saudara membantu orang lain, emangnya saudara nganggap bantuan itu utang gitu. Misalnya saudara memberikan bantuan pada panti asuhan. Saudara memang mengharapkan panti asuhannya membayar bantuan saudara kepada saudara 1-2 bulan kemudian. Enggak kan? Ini namanya bantuan itu ya sukarela sudah. Gitu loh. Jadi kalau menafsirkan ayat 15 itu sebagai utang piutang itu salah pasti. Jadi lebih tepat ditafsirkan memang pemberian. Diteguhkan dengan ayat 16 yang berbicara tentang mengirimkan bantuan. Pemberian memang, mengirimkan memberi bantuan. Gitu ya. Oke. Ayat 17. Tapi yang kuutamakan adalah bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Maksudnya gini, yang membuat Paulus bersukacita bukan hanya sekedar bantuan fisik, tapi rasa kasih yang diwujudkan dalam tindakan kepada saudara seiman. Inilah yang paling membanggakan Rasul Paulus. Ya, seperti itu. 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, bahkan lebih daripada itu. Jadi, bantuannya jemaat Filipi ini all out. Apa yang diterima Paulus lebih daripada yang dibutuhkan. Aku berkelimpahan, ujar Paulus. Ini orang dalam penjara ngomong, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Nah, ini yang kita bicarakan tadi di awal ya. Jadi ini adalah orang yang memperhatikan Paulus, yang melayani Paulus, kehidupan sehariannya di penjara seperti apa. Itu ya, itu adalah Epafroditus. Nah, ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini sangat menghibur bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ayat ini menjamin bahwa kehidupan kita tidak akan berkekurangan. Konteks ayat ini jelas, yaitu Rasul Paulus yang ada dalam penjara, kondisinya serba dibatasi. Tuhan tahu bahwa Paulus tidak bisa beraktivitas dengan bebas seperti biasanya, tapi kebutuhan kan jalan terus. Maka Epafroditus dikirim untuk menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan Paulus. Tuhan tidak tutup mata terhadap kebutuhan setiap umatnya. Itu penting. Ya. Berikutnya, ayat 20. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ketika hidup kita sudah dicukupi oleh Bapa di surga, apakah kita sudah memuliakan Allah kita? Atau kita tidak peduli terhadap segala pekerjaannya terhadap hidup kita? Atau selama ini kita menganggap bahwa kita bisa hidup cukup, atau bahkan berkelimpahan, itu murni karena hasil kerja keras sendiri. Tuhan tidak ada urusan campur tangan apapun dalam kesuksesanku. Apa itu yang selama ini saudara pikirkan? Jangan sombong, hati-hati. Karena Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Kalau Anda congkak, Anda sombong, menganggap semuanya itu adalah hasil karyamu, bukan Tuhan yang berkarya, maka suatu saat nanti mungkin Anda seperti Nebukadnezar, yang Tuhan hukum, Tuhan rendahkan dari seorang raja menjadi seorang yang berperilaku seperti binatang. Jangan sampai kesombongan saudara menjadi titik awal kehancuran saudara. Mumpung saudara mendengar daripada firman Tuhan ini, camkanlah baik-baik. Jikalau saudara memiliki pengertian atau seperti itu, yang tidak mau melibatkan Tuhan, atau merasa Tuhan itu tak terlibat dalam kesuksesan saudara, cepatlah bertobat. Bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.